Halo semuanya, saya Pak Willy Wijaya, guru fisika SMA. Di video series ini kita akan belajar soal dan pembahasan TKA Fisika, materi besaran dan satuan secara jelas, mendalam, dan pastinya seru ya. Tes TKA 2025 ini sudah di depan mata, jadi ayo kita persiapkan diri bersama untuk lebih siap dan percaya diri dan juga mantap dalam menghadapi ujian nantinya. Ayo kita mulai saja. Soal dan pembahasan TKA Fisika, materi besaran dan satuan ya. Soalnya mengenai jangka sorong dari UN 2008 ya. Soalnya sebagai berikut. Untuk mengukur tebal sebuah balok kayu digunakan jangka sorong seperti gambar ini. Ya, ini gambar jangka sorong, di sini bendanya dijepit ya. Kemudian kita harus membaca berapa hasil pengukuran ini. Tebal balok kayu adalah yang mana jawabannya ya? Oke, saya gambar ulang lagi. Di sini adalah gambar sebuah jangka sorong ya, dengan benda yang dijepit seperti ini, dan kita akan membaca hasil pengukurannya ya. Jadi perlu kita perhatikan adalah fokus di angka 0 ini ya. Ini berada di antara 2,6 ya cm dan 2,7. Berarti nanti hasilnya adalah 2,6 sekian. Nah, angka terakhirnya kita akan lihat dari skala ini, skala Noniusnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, skala Noniusnya itu berimpit di angka 6 ya. Sedangkan kita tahu bahwa skala Nonius ini berarti satu garisnya, jaraknya ke garis berikutnya adalah 0,1. Jadi kalau 6 berarti 0,6 mm. Atau lebih jelasnya mari kita jabarkan sebagai berikut. Jadi hasil bacaan atau pengukuran 2,6 dari sini ya, ditambah 6 tadi dikali dengan skala ini, jarak antara skala Noniusnya adalah 0,01 cm ya, sehingga kita jumlahkan dari 2,6 tambah ini 0,06 atau langsung dari sini tadi ya, kan satu garisnya 0,1 mm, jadi kalau ada 6 ditunjukkan di angka 6 berarti 0,6 mm atau 0,06 cm. Jadi bacaan pengukuran terakhirnya adalah 2,66 cm. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 2 mengenai mikrometer sekrup. Diambil dari UN 2011. Kedudukan skala sebuah mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilaporkan diameter bola kecil adalah berapa milimeter. Saya gambar ulang lagi ya untuk memperjelas. Jadi di sini ini adalah mikrometer sekrup dan kita akan membaca diameter ini dari pengukuran angka yang ini. Bagaimana cara membaca? Mari kita lihat ya. Jadi pertama kita lihat garis skala utamanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagian ini ujungnya di dekat angka 8. Kalau yang bagian bawah ini 0,5-nya ya. Jadi ini 8 mm, 8,00 mm. Kemudian skala Noniusnya di sini itu dari angka ini 15, ini 20, berarti ini di antara 15 sampai 20 berarti 16, 17, 18, 19, 20. Jadi tepatnya adalah 0,16 mm ya. Nah, setelah itu baru kita gabungkan. Jadi hasil bacanya adalah 8,00 mm dari sini. Ditambah angkanya 16 dan ini skalanya adalah 1/10 dari bagian ini ya. Jadi 0,01 mm. Oke, jadi kita bisa menjumlahkan 8,00 tambah 0,16 mm ya. Dan kita mendapatkan hasilnya adalah 8,16 mm. Jadi diameter bola kecil ini adalah 8,16 mm. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Nomor 3 mengenai neraca 3 lengan ya. Seorang siswa mengukur massa menggunakan neraca seperti pada gambar. Jadi ini gambar posisi neracanya.
massa benda tersebut adalah berapa gram. Oke, kita gambarkan sebagai berikut. Jadi ini gambar dari neracanya ditunjukkan oleh skala yang biru ini ya. Nah, bagian-bagian ini dalam gram ya. Jadi kalau untuk lengan yang pertama ini kita baca 300 gram ya. Kemudian untuk bagian kedua itu 40 gram. Dan bagian ketiga satuannya adalah 6 gram. Kemudian kita jumlahkan saja untuk mendapatkan total massanya, yaitu 346 gram. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B ya, 346 gram. Soal nomor 4 mengenai angka penting dan pembulatan pada angka penting ya. Soalnya sebagai berikut, tentukan jumlah angka penting dalam pengukuran ini ya. Kemudian bagian keduanya, bulatkan hasil pengukuran yang didapat ini ke dalam satu tempat desimal. Kayak bagaimana cara membaca atau menentukan jumlah angka penting dalam sebuah pengukuran sebagai berikut ya. Kita perhatikan yang mulai dari yang bagian yang pertama, yaitu mengenai jumlah angka penting. Kita mulai dari A 0,52 itu kita hitung untuk pengukuran di bawah 1 ya, yaitu 0, maka yang kita lihat adalah angka yang ini saja. Jadi 0 ini tidak termasuk dalam angka penting. Jadi untuk soal 0,52 berarti ada 2 angka penting. Nah, sekarang 0,2300 ya berarti yang dihitung adalah 2300 ya, berarti ada 4 ya. Kemudian 0,0090 itu berarti 2 angka penting. 0 ini juga tidak dihitung ya untuk hasil pengukuran di bawah 1. Kemudian untuk yang D ya, yang D itu adalah 23,00. Tapi untuk 0 di belakang ini kita hitung. Jadi ada 4 angka penting. Kemudian untuk yang bagian E 3400, di sini tidak ada tempat desimal. 0 di belakang ini tidak diperhitungkan ya, kecuali 0-nya ada di antara angka bukan 0. Kemudian untuk yang F itu bilangan eksponen ya. Yang kita perhitungkan sebagai angka penting adalah bilangan ininya saja. Dalam bentuk pangkatnya tidak perlu kita perhatikan. Jadi untuk 2,5 kali 10 pangkat minus 2 adalah 2 angka penting. Nah, sekarang bagaimana ketika kita akan membulatkan angka penting? Ada beberapa aturan ya pembulatan. Seperti biasa kalau misalkan 6,42 ya, kita bisa bulatkan jadi 6,4. Jadi duanya ini diabaikan untuk nilai 4 ini ya. Kemudian untuk yang H itu 4,87, ini kan lebih besar daripada 5, ini kan kurang dari 5, ini bulatkannya ke atas jadi 4,9. Nah, bagaimana dengan angka 5 di belakang atau 50 di belakang? Nah, untuk bilangan 5 atau 50 di belakang, kita perlu melihat angka sebelum angka 5 ini. Kalau angka sebelum angka 5 itu ganjil, maka kita lakukan pembulatannya ke atas ya. Jadi 2,7 menjadi 2,8 karena belakangnya 5 ini ya. Begitu juga dengan 2,75 ya, ini kan 2750, kalau ini 2,75. Ini prinsipnya sama ya. Jadi kalau 5 kita lihat angka sebelum angka 5 ini, kalau dia ganjil berarti kita bulatkan ke atas. Tapi kalau genap seperti yang K 3,850, maka kita bulatkan ke bawah ya. Jadi 3,85 menjadi 3,8. Dan begitu juga untuk yang L ya, 3,85 jadi 3,8. Nomor 5 mengenai jangka sorong. Soalnya sebagai berikut, tentukan hasil pengukuran jangka sorong berikut ini. Di sini ada 2 jangka sorong yang mirip ya, ini posisinya. Tapi di sini perbedaannya skala non-use-nya atau skala Vernier-nya 10, tapi di sini skala Vernier dibagi menjadi 20. Nah, bagaimana membacanya? Mari kita lihat satu demi satu. Saya gambarkan ulang untuk jangka sorong yang pertama ya. Jadi seperti ini, dan kita perlu memperhatikan posisi angka 0-nya ada di sini ya. Yaitu di antara 5,1 cm, ini satuan cm, dan 5,2 cm. Jadi nanti hasilnya 5,1 sekian sih. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat untuk skala non-use-nya, karena ini didapat dari
1 cm 1 mm dibagi 10, maka satuan terkecilnya tiap garis-garis ini mewakili jarak 0,1 mm. Jadi kalau kita perhatikan dia ada di angka 4 sejajarnya dengan garis atas, sehingga untuk mudahnya tinggal 5,1 tambah 4 kali 0,1 ini ya. Atau lebih jelasnya sebagai berikut. 5,1 cm ya ini ditambah 4 dari sini, dan ini adalah 1/10 ya, dikali dengan 1 mm, karena jarak dari sini ke sininya 1 mm ya. Oke, jadi kalau saya jabarkan lebih lanjut, 5,1 tambah 0,1 ini dari sini saja sama ya. Kemudian kita samakan satuannya menjadi 5,1 tambah 0,04 cm, dan bisa kita gabungkan menjadi 5,14 cm. Nah, sekarang bagaimana dengan jangka sorong ini, di mana skala Verniernya ada 20 ya. Mari kita lihat seperti ini. Ini posisinya sama ya, dan ini cuma di sini ini dibagi 20, berarti 1 milimeternya dibagi 20 berarti 0,05 nanti skala terkecilnya. Di sini tinggal kita lihat mana yang berimpit dengan garis yang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekitar ini angka 7 ya. Jadi saya beri tanda 7 ya. Sehingga kalau kita hitung tinggal 5,1 tambah 7 kali 0,05 ya. Atau boleh juga dijabarkan seperti berikut ya. 5,1 tambah 7 kali ini 20 karena dibagi 20 ya. Dikali dengan 1 mm. Jadi 5,1 tambah 7 kali 0,05 mm atau 5,1 cm tambah 7 kali 0,05 itu 0,35 mm. Kemudian samakan satuannya, 5,1 tambah 0,035 cm, sehingga kita bisa mendapatkan 5,145 cm ya. Ada sedikit perbedaan di sini, ada tambahan angka ya, karena ini skala Noniusnya atau Verniernya itu lebih banyak ya. Nomor 7 mengenai operasi angka penting. Soalnya baik berikut, diketahui dua buah hambatan nilainya R1 sama dengan 6 plus minus 0,5 ohm dan R2 5 plus minus 0,4 ohm. Hambatan resistor ketika dirangkai seri adalah, oke, jadi kita tahu bahwa di dalam rangkaian listrik ada rangkaian resistor seri ya. Jadi caranya dijumlahkan saja hambatannya. Jadi R seri adalah R1 tambah dengan R2. Kita tuliskan R1 dan R2 sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa perbedaan alat ukur ya. Di sini ini skala terkecil 0,5, ini 0,4 ya. Nah, jadi bagaimana cara menjumlahkan angka penting? Ya, kita jumlahkan dulu hasil pengukurannya seperti biasa. 6 tambah 5, 11. Kemudian bagaimana dengan ketidakpastiannya? Ya, kita tuliskan lagi dengan penjumlahan ya. Penjumlahan angka penting dengan pengurangan angka penting sama ya. Jadi ketidakpastiannya kita jumlahkan saja. Jadi R serinya adalah 11 dari 6 tambah 5 dan plus minus 0,9 ohm. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah jawaban yang D ya, 11 plus minus 0,9 ohm. Nomor 7 mengenai operasi angka penting dalam bentuk perkalian angka penting ya. Soalnya sebagai berikut. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Volume kubus tersebut adalah berapa meter kubik? Oke, kita tahu bahwa kalau kubus memiliki rumus volume adalah R pangkat 3. Ini sepertinya pangkat tapi sama aja dengan perkalian ya. Jadi R kali R kali R. Ya, kita substitusikan R-nya 1,2 kali 10 pangkat minus 2 ya, dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Nah, untuk perkalian angka penting kita kalikan seperti biasa dulu. Jadi 1,2-nya kita kalikan, didapatkan 1,728. Kemudian 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, 10 pangkat minus 6. Nah, di sini kita perlu melakukan pembulatan sesuai dengan jumlah angka pentingnya. Di sini kita lihat bahwa 1,2 itu kali 10 pangkat minus 2 adalah dua angka penting dari angka 1,2-nya. Jadi kita harus merubah 1,728 menjadi bentuk dua angka penting. Kita bulatkan menjadi 1,7.
kali 10 pangkat minus 6. Ya, jadi hasil dari volume rusuknya kita laporkan sebagai 1,7 kali 10 pangkat minus 6 dan jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8 dari UN 2004 ya, mengenai dimensi. Persamaan gas ideal memenuhi persamaan P kali P per T sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Dimensi dari konstanta C adalah, oke, kita tuliskan dulu rumus C-nya sama dengan PP per T. Ini adalah persamaan gas ideal atau rumus Boyle-Gay-Lussac ya. Jadi di mana P itu tekanan, V itu volume, T itu temperatur, dan C adalah suatu nilai yang konstan. Ya. Nah, sekarang kita tahu bagaimana cara menentukan dimensi dari ini. Kita ingat bahwa ada dua ya yang harus kita hafalkan untuk dimensi, yaitu dimensi gaya dan dimensi energi. Bentuk P kali V itu adalah usaha yang tidak lain sama dengan energi. Jadi kalau kita menentukan dimensi sesuatu besaran turunan, ya kita ingat dua hal ini untuk membantu kita menurunkan lebih cepat, karena ini adalah besaran yang paling umum yang ada di dalam tiap pembahasan fisika, yaitu bentuk gaya dan bentuk energi atau usaha, sehingga kita bisa tentukan dimensi dari C ini dengan mudah ya. Jadi kita tuliskan dimensi dari VV itu kan usaha, yaitu dimensinya ml kuadrat T pangkat min 2. Kemudian T di sini ini bukan waktu tapi temperatur ya. Dimensinya menggunakan simbol theta. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi bentuk ml kuadrat T pangkat min 2 pangkat dikali theta pangkat min 1. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D ya. Soal nomor 9 masih mengenai dimensi. Tentukan dimensi dari besaran berikut ini. Yang A muatan listrik, B potensial listrik, C kapasitas kapasitor, dan D hambatan listrik. Oke, untuk menentukan dimensi dari suatu besaran ya kita harus hafal rumusnya. Yang pertama, I itu adalah kuat arus listrik, didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik per satuan waktu. Dan kita tahu bahwa muatan listrik berarti kita jadikan I kali T. I-nya besaran pokok dan T-nya besaran pokok. Jadi bisa kita gabungkan langsung ya I kali T ya. Jadi inilah dimensi dari muatan listrik. Kemudian untuk yang bagian B, potensial listrik. Kita harus cari rumus yang mudah ya. Saya coba hubungkan dengan energi atau gaya. Di sini tampaknya lebih mudah dengan energi. Kita ingat bahwa beda potensial atau potensial adalah usaha per satuan muatan. Nah, usahanya tadi seperti soal sebelumnya, dimensinya adalah ml kuadrat T min 2. Dan Q-nya, muatan listriknya kita ambil dari sini, ya, I kali T. Kemudian kita bagi saja, jadi dapatnya M, L pangkat 2, T pangkat min 3 dari min 2 kurang 1, dan I-nya pindahkan dari bagian penyebut ke pembilang, jadi I pangkat min 1. Jadi inilah dimensi dari potensial listrik. Oke, bagaimana dengan kapasitas kapasitor? Ya, sama. Kapasitas kapasitor kita coba turunkan dari rumus atau definisi aslinya ya. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan sebuah komponen untuk menyimpan muatan sehingga timbul beda potensial V ya. Jadi ini muatan listriknya, ini potensial listriknya. Nah, muatan listriknya kita sudah tahu dan potensial listriknya juga sudah kita tahu. Berarti kita bisa gabungkan ya antara ini I kali T kita bagi dengan yang potensial listrik. Sehingga kalau kita sederhanakan maka menjadi bentuk M pangkat min 1 pindah, L-nya juga pindah, T-nya kita gabungkan, 1 dikurang min 3 jadi 4, I-nya pindah, ya, 1 kurang min 1 jadi I pangkat 2. Inilah dimensi dari kapasitas kapasitor. Dan terakhir hambatan listrik, ya sama, kita juga cari rumus yang mudah dari yang sudah ada, mungkin besaran fisika yang lainnya. Ya, kita ambil dari hukum Ohm ya, R sama dengan V bagi I. Ini V-nya beda potensial listrik dan I-nya kuat arus listrik. Potensial listriknya kita ambil dari sini saja dan I-nya kita ambil dari sini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, untuk itu di sini kita tinggal membagi I saja. Jadi M-nya masih sama, L-nya, T-nya, dan I-nya I pangkat 1 dibagi I jadi I pangkat minus 2. Nomor 10.
mengenai dimensi ya. Soalnya sebagai berikut, gaya sentripetal F yang bekerja pada suatu partikel bergantung pada massa M, kecepatan V, dan jari-jari lintasan R. Tentukan rumus dari gaya sentripetal dengan bantuan analisis dimensi. Oke, kita tuliskan dulu, diketahuinya di sini ada besaran gaya yang bergantung pada M, V, dan R. Saya tuliskan sebagai berikut. Saya misalkan langsung tiap besaran tersebut pangkatkan dengan sebuah bilangan ya, dan kita akan mencari pangkat ini yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, kita tahu bahwa ini F adalah besaran turunan ya, dimensinya dihafalkan MLT pangkat min 2. Untuk M besaran pokok, V besaran turunan, dan R jari-jari atau jarak besaran pokok ya. Jadi kita jabarkan sebagai berikut. Yang ruas kiri gaya MLT pangkat min 2. Ini besaran pokok M. Kecepatan itu jarak bagi waktu. Dimensinya berarti LT pangkat min 1 ya. Jarak bagi waktu. Pangkatnya beta. Dan R dimensinya L. Pangkat gamma. Oke, kita sudah memiliki persamaan. Nanti kita bisa susun persamaannya dengan menyamakan ruas kiri dan ruas kanan dari tiap-tiap besaran. Kita mulai dari M. Ruas kiri pangkatnya 1 ya. Di ruas kanan hanya muncul di sini, berarti sama dengan alfa. Kemudian besaran pokok lainnya L di ruas kiri 1. Di ruas kanan ada 2 ya, yaitu di sini pangkat beta, di sini pangkat gamma. Kita jumlahkan. Jadi beta tambah gamma sama dengan 1. Dan tentu saja kita butuh satu persamaan lagi. Kita lihat besaran T-nya. Pangkat di ruas kiri min 2 ya. Di ruas kanan hanya muncul di sini, yaitu min 1 pangkat beta ya. Jadi min beta. Ini 3 persamaan 3 variabel. Tentu saja kita bisa dapatkan ya. Sebenarnya sudah kita dapatkan 2 besaran, yaitu alfa ya sama dengan 1 dari sini, dan beta juga sama dengan 2 dari sini ya. Dengan memasukkan beta ke persamaan ini, kita bisa mendapatkan nilai gammanya, yaitu 2 tambah gamma sama dengan 1, atau gammanya 1 min 2 ya, min 1. Nah, lengkaplah nilai alfa, beta, dan gamma. Kita kembali ke sini dan kita bisa menuliskan rumusnya. F sama dengan M kali V pangkat 2 kali R pangkat min 1. Oke, kita rapikan menjadi satu persamaan dengan membawa R pangkat min 1 ke bagian penyebut ya, MP kuadrat per L. Inilah rumus gaya sentripetal yang dimaksud. Demikianlah soal dan pembahasan TKA Fisika 2025 untuk besaran dan satuan. Sampai jumpa ya di video pembahasan selanjutnya mengenai seri TKA Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasi untuk informasi video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.